Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran akidah akhlak kelas 8 dengan judul Tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran. Harapan dari video ini yaitu bisa membantu peserta didik memahami apa itu tauhid, jenis-jenis tauhid, dan yang paling penting, bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Sebelum masuk ke materi inti, kita perlu memahami dulu mengapa tauhid itu sangat penting. Tauhid merupakan inti dari seluruh ajaran Islam. Semua ibadah yang dilakukan seorang muslim, seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya, hanya akan bernilai di sisi Allah jika dilandasi oleh tauhid yang benar. Selain itu, tauhid juga berperan besar dalam membentuk kepribadian dan akhlak seorang muslim. Kalau tauhidnya kuat, maka sikap dan perilakunya juga akan baik. Sebaliknya, kalau tauhidnya lemah, maka mudah sekali seseorang melakukan perbuatan yang menyimpang. Jadi bisa dibilang tauhid itu adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Kemudian ke tujuan pembelajaran. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah agar peserta didik mampu memahami konsep tauhid secara utuh. Tidak hanya sekedar tahu pengertiannya, tetapi juga memahami pembagian tauhid dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari tujuan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian tauhid, menjelaskan pembagian tauhid, memberikan contoh penerapan tauhid, menunjukkan akhlak mulia sebagai wujud tauhid. Sekarang kita masuk ke pengertian tauhid. Secara bahasa, tauhid berarti mengesahkan. Sedangkan secara istilah, tauhid adalah keyakinan bahwa Allah itu Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Seorang muslim wajib mengesahkan Allah dalam keyakinannya, dalam ibadah yang dilakukan, serta dalam mengimani nama dan sifat Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Artinya, kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun, baik dalam keyakinan maupun dalam perbuatan. Masuk ke kedudukan tauhid. Tauhid memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Islam. Pertama, tauhid menjadi dasar seluruh ibadah. Tanpa tauhid, ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat diterimanya amal. Tauhid menjadi syarat diterimanya amal. Sebaik apapun perbuatan seseorang, jika tidak dilandasi tauhid yang benar, maka tidak akan bernilai amalnya di sisi Allah. Yang ketiga, fondasi pembentukan akhlak. Tauhid menjadi fondasi pembentukan akhlak. Orang-orang yang bertauhid yang benar akan memiliki akhlak yang baik seperti jujur, sabar, dan bertanggung jawab. Kemudian masuk ke pembagian tauhid. 1. Tauhid rububiyah. Para ulama membagi tauhid itu menjadi 3 bagian agar lebih mudah dipahami dan diamalkan oleh para kaum muslim. Pembagian ini bukan berarti memisahkan tauhid, tetapi justru membantu kita memahami cara mengesahkan Allah dengan benar. Ketiga pembagian tauhid tersebut adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan masing-masing jenis tauhid ini secara lebih rinci. Yaitu yang pertama adalah tauhid rububiyah. Apa sih tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta, pemelihara, dan pengatur seluruh alam semesta. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, semuanya berada dalam ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, semuanya itu berada dalam ketentuan qadarnya Allah. Dengan memahami tauhid rububiyah,
kita diajarkan untuk selalu percaya dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ke contoh tauhid rububiyah. Contoh penerapan tauhid rububiyah dalam kehidupan sehari-hari antara lain yaitu bersyukur atas nikmat Allah, baik nikmat yang besar maupun yang kecil. Selain itu, kita juga diajarkan untuk menghadapi ujian dengan kesabaran. Dan setelah berusaha dengan maksimal, kita harus mewujudkannya dengan bertawakal kepada Allah, yaitu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Sikap seperti ini yang menunjukkan bahwa kita meyakini bahwa Allah sebagai pengatur kehidupan kita. Kemudian tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Artinya semua bentuk ibadah seperti sholat, doa, puasa, dan ibadah lainnya harus ditujukan hanya kepada Allah dengan penuh keikhlasan tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Dalam tauhid uluhiyah, kita diajarkan untuk beribadah dengan penuh keikhlasan dan menjauhi segala bentuk perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Contoh tauhid uluhiyah dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, melaksanakan sholat dengan khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji orang lain. Yang kedua, selain itu ketika kita diajarkan untuk hanya berdoa kepada Allah dan tidak mempercayai hal-hal seperti jimat, ramalan, atau praktik-praktik yang lain yang dapat merusak akidah. Kemudian tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah keyakinan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Kita mengimani semua nama dan sifat Allah sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis tanpa menyerupakannya dengan makhluk ciptaannya. Karena Allah itu adalah maha sempurna dan tidak sama dengan ciptaannya. Contoh tauhid asma wa sifat. Penerapan tauhid asma wa sifat dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan meneladani sifat-sifat Allah. Misalnya, karena Allah Maha Penyayang, maka kita juga diajarkan untuk menyayangi sesama. Yaitu yang kedua, bersikap adil dan jujur. Kita juga diajarkan untuk bersikap adil, jujur, dan mudah memaafkan kesalahan orang lain sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai tauhid. Kemudian penerapan tauhid di sekolah. Dalam lingkungan sekolah, penerapan tauhid dapat diwujudkan melalui sikap disiplin, tidak mencontek saat ujian, menghormati guru, serta menjaga hubungan baik dengan teman sebagai bentuk akhlak mulia. Menghormati guru dan menjaga hubungan baik dengan teman juga merupakan bentuk akhlak mulia yang lahir dari pemahaman tauhid yang benar. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Sebagai kesimpulan, tauhid merupakan fondasi utama kehidupan seorang muslim. Dengan memahami dan mengamalkan tauhid dengan benar, seseorang akan memiliki akhlak yang mulia dan kehidupan yang lebih bermakna. Tauhid tidak hanya dipelajari tetapi juga harus diamalkan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan demikian, materi pembelajaran tentang tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang pentingnya tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.